Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Luar biasa gereja ini ya. Saya tadi hadir begitu lantai 1 aja, wah. Belum naik lantai 2, hadirannya sudah begitu kuat. Ya. Gak sedikit beberapa gereja sudah mulai terjebak dengan rutinitas kebutuhan, di mana mereka ibadah ya karena hari Minggu beribadah. Tapi di sini saya melihat ada kehausan untuk mencari Tuhan. Itu membuat satu hal yang baik. Iblis percaya Yesus itu Tuhan. Iblis juga percaya Yesus itu juru selamat manusia. Bahkan iblis pun kenal firman Tuhan. Tapi ada iblis yang tidak punya dari kehidupan, yaitu apa? Kerinduan hati. Yaitu apa? Kerendahan hati. Iblis meninggikan diri, dia nggak bisa rendah hati dengan Tuhan. Kejatuhan iblis itu karena kesombongan. Iblis nggak bisa memiliki kehausan untuk memuji menyembah Tuhan. Bapak Ibu di sini bisa memuji menyembah Tuhan dengan luar biasa. Saya lihat keren Bapak Ibu. Saya berkati lewat pujian menyembah. Terima kasih Praise and Worship yang telah mengajak kita semua melawatkan Tuhan dan hadirat Tuhan. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Gembala yang memberi kesempatan ke saya juga para pekerja di sini. Buat saya gereja ini luar biasa, hadirat Tuhan begitu kuat. Dan tadi pun saya melihat, wah pernyataan visinya ternyata satu visi. Gereja di tempat saya berada pun Mazmur 91 tahun ini. Kita percaya juga bahwa memang penyertaan Tuhan itu memampukan kita melakukan hal yang ajaib, melakukan hal yang luar biasa. Dan kita mengerti pencobaan itu hal biasa. Setiap manusia pasti diizinkan lewat masalah, diizinkan lewat pencobaan. Dan kita mengerti hari ini adalah hari Pentakosta. Kalau di bulan April kita mengerti bagaimana Jumat Agung ataupun Paskah. Minggu lalu kita mengerti tentang kenaikan Yesus Kristus. Siang hari ini kita ingatkan tentang hal Pentakosta, tentang bagaimana pencurahan Roh Kudus itu benar-benar ada dalam kehidupan kita. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12. Wah, keren ya, maksudnya komplit gereja ini. Tapi kan tadi nggak ada itunya. Baru. Masih ada plastiknya. Oh, nggak ada harganya tadi ya. Saya bacakan ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak Ibu, kita mengerti juga bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Siang ini pun saat kita mendengarkan firman Tuhan, iman kita dikuatkan. Ada poin lagi, iman itu bisa bertumbuh. Salah satunya itu lewat penderitaan ataupun pencobaan. Kok bisa? Kita mengerti kalau kita lewati bagaimana Yusuf setelah mendapat mimpi. Yusuf ini harus menunggu kurang lebih 13 tahun untuk menjadi Perdana Menteri, masuk dalam sumur, masuk dalam penjara. Daud pun juga agak jauh beda. Berarti ada suatu proses pembentukan, dan lewat pembentukan ini akan menguatkan ataupun iman kita kepada Tuhan. Jadi lewat pencobaan yang ada itu bukan untuk menghancurkan kita. Tuhan Yesus itu baik adanya. Apapun situasinya, apapun kondisinya, Tuhan Yesus itu baik adanya. Kalau melewati proses itu hanya
sementara. Ya, itu bukan endingnya. Saya diizinkan Tuhan lewati proses juga cukup banyak yang harus saya lewati. Mohon izin, saya kelewatan dulu mengenalkan diri. Terlalu semangat ini. Lihat gimana Bapak Ibu begitu semangatnya. Iya, perkenalkan, nama saya Aditya. Ya, saya kesini dengan istri, anak saya 2. Anak saya yang pertama kuliah di ITS, yang teknik pangan. Yang kedua cowok juga, sekolah di SMK Petra Manyar kelas 2. Saya kebetulan menggembalakan di JKI Mapan. Jadi di sana di rumput Mapan kami menggembalakan. Saya waktu masuk ke sini saya jadi ingat flashbacknya histori JKI Mapan. Kenapa? Kami pun juga melewati masa lembaga kelalan dan tetesan air mata. Maksudnya apa? Wah, waktu dulu tuh kami pernah sempat sewa di atasnya yang kaya. Itu sewanya bulanan. Kadang mau bayar untuk bulanannya berikutnya gak mau Bapak Ibu. Bahkan mau bayar listriknya gak ada. Mati sampai seperti itunya. Jadi di 2007-2008 kami ini kontraktor bahkan ya sedikit mungkin agak lebih nemen ya, maksudnya bayar bulanannya kalau duit. Jangankan ngomong tahunan, bayar sewa bulanannya tuh bingung sampai gembalanya sampai ngomong gini. Oh iya, biar sewa minta bendaranya ngomong duitnya apa? Kalau duitnya kamu bayar kembali balan sehingga kami tuh dak-dikduk sampai gini. Ini gereja sejalan terus tangga. Tapi kita percaya rancangan Tuhan itu yang terbaik. Ya. Saya lanjutkan di sini. Jadi melewati pencobaan itu tidak untuk menghancurkan. Tuhan kita itu Bapa kita. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dia seorang penjunan, dia akan membantu kita untuk melihat kita punya suatu nilai tambah, nilai plus. Nilai tambah, nilai plus itu dibentuk. Memang ada kalanya dibentuk itu nggak enak, nggak nyaman. Kita tahu misalkan dari nasi ya, untuk punya nilai plus apa? Dibikin nasi goreng. Oh, digoreng, dikasih bumbu dan sebagainya jadi nasi. Enak nggak melewati prosesnya? Enak. Nggak enak. Tapi endingnya enak ya. Maksudnya nasi itu dari 10.000 kalau sudah digoreng harganya beda. Wah, kalau masuk hotel bintang 5 harganya jadi ratusan ribu nasi goreng. Ya. Demikian kehidupan kita, kalau saat ini diproses ataupun melewati masalah, enjoy aja, nikmati aja. Percaya Tuhan baik, pasti ada kuasa. Bahkan kalau saya terjemahkan ya, kita lihat di yang bahasa Inggris, berbahagialah. Kalau di bahasa Inggris itu bless itu bicara apa? Diberkati. Orang yang bertahan dalam pencobaan itu diberkati Tuhan. Jadi jangan sampai kita mengeluarkan suatu keluhan, kecewa, sakit hati saat melewati pencobaan. Justru kita mengucap syukur, Tuhan, aku percaya lewat setiap proses ini mendatangkan kebaikan. Ada rencana Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Karena itu kita mau melakukan hal-hal yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tema firman Tuhan siang hari ini saya ambil the power of unity. Ya. Kebetulan masih masa Pentakosta, kita tahu, kita bahas saat Kisah 1 ayat 8 dikatakan, karena itu engkau akan menerima kuasa kalau engkau tinggal di dalam Kristus, dan engkau akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea maupun Samaria. Dengan hal ini diingatkan bahwa kita itu saat menerima Roh Kudus ada kuasa dan mujizatnya. Saya ada ngebol atau menebalkan beberapa tulisan ini 3. Karena Tuhan itu unik, dalam arti punya suatu angka-angka khusus. Kita tahu ilustrasinya, Tuhan angkanya itu 7, kesempurnaan.
Kemudian kalau kita lihat misalkan angka 40 ya, berpuasanya 40 hari 40 malam Tuhan Yesus. Bangsa Israel muter itu 40 tahun. Musa naik ke Gunung Sinai 40 hari. Dan ini saya mau ilustrasikan 3 hal, yaitu bertekun, sehati, dan berdoa. Angka 3 ini juga unik. Allah kita Allah Tritunggal. Kristus bangkit pada hari ketiga. Jadi luar biasa. Ini hal yang menarik, dan ini pun saya akan mencoba tentang hal, saya kupas mengenai 3 hal yang akan menjadi berkat buat kita semua. Amin. Di dalam Kisah 1 ayat 14, mereka semua, ini para murid. Jadi kalau kita baca Kisah Rasul 1 sampai dengan yang 11, itu para murid. Ada yang 11 murid dengan para pangkuan itu juga bertekun. Bertekun ini mengingatkan bahwa mereka melakukan kegiatan itu dengan sungguh-sungguh. Mereka melakukan kegiatan itu dengan komitmen, dengan konsisten. Mereka bertukar pikiran mengenai suatu pengajaran Kristus supaya bisa bertumbuh. Kemudian dengan sehati ini berarti satu pikiran, satu visi, satu tujuan. Dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria Ibu Yesus. Jadi berdoa bersama-sama hari lepas hari supaya bertumbuh beriman di dalam Kristus dengan saudara-saudara Yesus. Dalam 3 hal ini pun kita pun perlu mengerti, ternyata dalam kehidupan kita pun itu sebelum kita boleh ataupun mengalami kita bisa menjadi saksi Kristus, itu ada 3 hal. Kalau kita saat belajar pendalaman Alkitab itu diingatkan. Yang pertama bicara tentang metanoia. Metanoia berarti tentang pertobatan. Bagaimana kita itu untuk mengenal Kristus harus bertobat sungguh-sungguh. Kemudian bicara bahwa saat kita sudah bertobat sungguh-sungguh, apa yang harus kita bangun? Kainonia. Itu ada satu persekutuan dengan Kristus. Persekutuan ini harus dibangun terus-menerus, baik lewat doa, pujian penyembahan, pengenalan akan firman, itu kita bangun terus. Setelah itu baru kita bisa maturia, yaitu menjadi saksi Kristus dimanapun kapanpun. 3 hal ini kita kerjakan dengan kesungguhan hati. Bapak Ibu, saya tidak pernah berpikir kalau ternyata kembali ke pelayanan mimbar lagi. Kalau saya boleh cerita, memang saya bertobat dibaptiskannya tahun 92. Kenal Kristusnya tahun 88. Saya backgroundnya bukan dari Kristen. Dan saat itu pun saat saya mulai awal kenal Kristus, mengenal firman Tuhan itu buat saya itu awal mulanya hanya sebagai dongeng. Kenapa? Ya saya dari aliran kepercayaan, bahkan pada hari tertentu itu saya latihan kungfu di daerah Kapasan. Waduh, sudah komplit. Sudah gitu dilihat, wah ada suruhnya, wah kamu ini jong dengan orang tua, harus dikuetang no. Jadi anak-anak bener, malah dia anak ke dewa-dewi. Akhirnya saya dikuetang saat itu. Dan saya mengalami ya masa-masa yang mendengar firman Tuhan itu buat saya suatu dongeng. Kok bisa Pak, kok kenal Kristus? Awal mulanya saya mulai FA, tapi motivasinya beda. Motivasinya apa? Karena ingin makan minum, Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Jadi Tuhan punya cara. Tidak harus kita itu menjadi penginjil lewat di mimbar. Bisa aja lewat persekutuan itu karena ada daya tariknya. Ternyata kecantol. Sudah bisa masuk, tidak bisa keluar ini. Iya, dari situ saya bertumbuh dan akhirnya bertobat. Saya pun sempat
melayani di sinode sebelumnya itu, jadi terkadang ya, tapi spesialisnya wakil waktu itu. Kok bisa ya wakil ketua PD-nya Semaksta waktu itu saya sekolah di Stanislas, wakil ketua OHP-nya yang gereja di Manyar itu. Jadi di Manyar itu pada tahun 90-an itu saya sering melayani OHP di sana. Kemudian dari situ bertumbuh, bahkan kadang ya jadi pemimpin KKR. Zaman itu kan ada KKR di Gelora 10 November, di mana saya juga yaitu song dan seperti itulah aktif. Kenapa kok saya sempat berpikir bahwa rasanya nggak mungkin dimimbar lagi, karena saya juga sempat jatuh dalam dosa. Bapak Ibu, salah satu telah itu lewat diberkati Tuhan, orang juga bisa jatuh dalam dosa. Ya. Celah yang pertama itu adalah karena kesombongan ataupun arogan. Hati-hati Bapak Ibu yang sudah diberkati Tuhan, jangan arogan, jangan sombong. Tetap yakin bahwa apa yang ada pada kita itu miliknya Tuhan. Kita hanya mengelola saja dan kita persembahkan untuk Tuhan. Poin kedua itu setelahnya orang yang mampu itu adalah independen. Independen di sini adalah terlalu sibuknya sehingga mulai meninggalkan disiplin rohani. Dulunya sembahyang, sekarang jangan. Dulunya melayani, sekarang cuma dia hadir aja di gereja. Dulunya cari Tuhan, sekarangnya cari sibuk. Wah, ini cuan dan cuan. Karena kesibukan itu sempat saya lupa. Celah yang berikutnya biasanya orang yang mampu itu tentang hal manipulasi. Manipulasi ini penyakit kadang dari orang mampu, yaitu apa? Mereka mengkoordinasikan situasi kondisi ataupun mengelola situasi kondisi ini supaya bisa dimanfaatkan, supaya jadi keuntungan, supaya bisa diatur sehingga dirinya menjadi suatu egosentris. Hati-hati Bapak Ibu, kalau diberkati Tuhan, Tuhan berarti punya rencana yang indah buat kehidupan Bapak Ibu semua. Dari sini 3 hal: bertekun, sehati, dan doa. Bertekun mungkin setiap pribadi juga bisa, doa pun juga setiap pribadi bisa. Di mana yang sehati ini biasanya sering terjadi tantangan, ya. Tapi kita percaya bahwa Tuhan itu beradanya. Sehingga jangan sampai perbedaan itu adalah dasar untuk kita berpisah. Jangan. Kita menempatkan persaudaraan di dalam Kristus lebih tinggi dari suatu perbedaan. Beda pendapat itu hal biasa, ya, hal wajar. Tapi kita mau menempatkan persaudaraan itu lebih penting dari perbedaan itu. Saya kalau seringkali baca historical, di mana lihat gereja-gereja ini sinodenya tambah lama tambah banyak. Ya. Iblis salah satu dia punya tipu muslihatnya adalah memecah belah, mengadu sana dan sini. Kamu yang benar, begini dong, kamu juga benar, karena sama-sama merasa benar akhirnya pecah muncul cuma. Padahal kita mengerti dalam dunia sekuler atau hal-hal yang lumrah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mengingatkan apa? Kekuatannya menjadi berkurang. Karena kita tetap kuat, tetap intim dengan Tuhan, kita tetap punya visi bahwa kita satu tubuh dalam Kristus, tidak untuk saling menjatuhkan satu dan lainnya. The power of unity, yaitu kekuatan dalam suatu kesatuan, dalam kesehatian, ini sangat penting. Kisah Rasul 1 ayat 14 ini ternyata menjadi salah satu dasar kalau memang Roh Kudus itu turun ke atas kita. Kita ada kuasa, kita ada kemampuan untuk bersaksi, kalau kita punya kesehatian. Saya bandingkan di Mazmur 133 ayat 1-3. Saya bacakan.
Nyanyian Syiara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ini kembali di firman Tuhan ini ada 3 hal yang penting: kerukunan, minyak, dan anggur. Kerukunan ini kita lihat, ternyata kerukunan ini bicara juga tentang suatu kedamaian kita. Kedamaian kita ini kita lihat dari 3 perspektif lagi, yaitu pada diri kita sendiri. Bagaimana, apakah kita juga sudah kehidupannya berdamai dengan Tuhan? Bagaimana kehidupan kita, apakah sudah berdamai dengan sesama kita? 3 hal ini penting, dan ini sangat menjadi suatu keperluan ataupun kebutuhan kita. Saya suatu hari di sebuah gereja, saya sebut Brindavan aja ya, nyebut nama dan tempat nanti saya disunting. Nah, jadi di Brindavan itu, tapi ini kejadian nyata. Ada salah seorang anak nih, dia kan dilihat, sebenarnya ini kebutuh kok sungguh-sungguh. Tapi dia nggak berani milih, wah firman Tuhan sudah sembahyang. Akhirnya anak ini gini, ini kok serius ya, lutut kawan gede. Ternyata bukan sembahyang, buka HP. Dan HP-nya dilihat dia ini apa? Zeus. Ada yang tahu Zeus? Wow. Wah, jangan terjebak. Wah, bahaya lah. Begitu ada kata Pak. Nah, jadi ternyata yang kelihatannya sungguh-sungguh itu ternyata dia itu lagi main Zeus gereja ibadah. Saya diceritain gini, apa ya sekarang itu mungkin nek main di gereja menangan gitu. Lah iya, kan kita ke gereja itu cari Tuhan, hadirat Tuhan. Ini memang sebenarnya awal mulanya lihat, wah serius, dipikir serius cari Tuhan, ternyata serius cari Zeus dia. Bertobat kali ini salah satu contoh bahwa dia belum berdamai dengan dirinya sendiri. Ya, nah itu ada yang sebut petir langsung jreng. Waduh. Kita harus berdamai dengan Tuhan. Kalau ya, saya pun tadi waktu kesini gini ya, wah melewati heaven. Oh ini heavennya di dunia. Kalau ini heavennya Tuhan Yesus. Ya. Kita lanjutkan di Yesaya 30 ayat 15 ya. Di situ dikatakan kalau kita mau berdamai dengan Tuhan, itu ada yang perlu kita kerjakan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat, metanoia, meninggalkan kehidupan lama kita, memfokuskan mengalihkan pandangan kita ke Kristus, sungguh-sungguh menjalankan ajaran dan perintahnya, sungguh-sungguh mencari Tuhan, dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Tinggal diam di sini bukan berarti diam saja tidak melakukan apa-apa, tapi tinggal diam sini adalah tinggal diam di hadirat Tuhan. Kembali lagi tadi, yang kedua adalah tinggal diam di hadirat Tuhan ini bicara tentang koinonia, di mana kita melakukan suatu persekutuan dengan Kristus sehingga kita boleh diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bapak Ibu, jangan gopoh lewati proses itu. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, kekuatanku, hikmatku.
Jadi tenang, percaya Tuhan baik adanya. Saya kalau melewati, saya suruh saksi, banyak Pak. Mungkin sampai 2 hari, 24 jam aja nggak habis kesaksian saya. Saya pun melewati ya, maksudnya masa-masa nggak nyaman. Ya mungkin hari ini beberapa ada yang bilang, Pak Adit, terus itu prosesnya panjang. Kena tipu orang bukan sekali 2 kali. Ada kalanya kena tipu orang itu pun sampai berbes sendiri, sampai saya harus ngajukan visa dan New Zealand ya pernah. Belum lagi sampai pernah kena tipu gak 1 orang, 2 orang lagi, nilainya juga cukup besar, membuat sampai diserpo teman saya, teman dekat saya gini, wih kamu kemarin tak serpo kok diem aja? Oh iya sorry, bukan diem, tapi saya ini kena ini membuat saya produk ngaruh. Pernah Bapak Ibu melewati masa-masa itu, tapi saya percaya semua itu adalah untuk membentuk kita jadi lebih baik. Amin. Ya, lewat pencobaan ataupun masalah tantangan itu pasti ada mendatangkan kebaikan. Yang pertama bisa mendatangkan iman atau kita semakin percaya pada Tuhan. Yang kedua, bisa saja mendatangkan karakter yang lebih baik, kerendahan hati. Biasanya amnesia, karo aku, amnesia, lupa aja. Menurut masih buka. Tapi kalau sudah diproses sama Tuhan, waduh, ya Tuhan, Kau yang benar, Engkau yang benar. Engkau segalanya, Engkau yang memampukan Tuhan. Semua ini karena kasih. Yes, amin. Ya, haleluya. Kemudian saya ngambil contoh juga. Kita tahu Raja Hizkia. Raja Hizkia ini yang sempat dikasih bonus usia. Ternyata pernah juga melewati kurangnya pemberesan dalam dirinya sendiri. Yaitu saat Raja Hizkia dihadapkan dengan Sanherib. Sanherib ini Raja Asyur. Zaman itu Asyur itu termasuk negara yang kuat. Bahkan perang tak terkalahkan, menang terus. Sekarang itu Asyur itu Suriah. Jadi saya melihat, di mana Raja Hizkia pun saat dia sudah bingung mencari jalan keluarnya, padahal sudah dikasih bonus Tuhan. Berarti harusnya mengerti Tuhan itu baik. Tapi ada kalanya melewati tantangan itu dia jadi tunduk. Dia mulai cari mau mengandalkan Mesir. Padahal kalau kita lihat di Yesaya 36 ayat 6 itu, Mesir itu seperti tongkat yang patah terkulai. Nggak sampai di situ dia kembali mengandalkan kekuatan dia. Wah, nggak bisa, nggak ada negara, olah lagi. Oh, kita mau mengandalkan keuangan kita aja, karena Israel waktu itu kaya. Ya udah, itu yang emas di pegangan pintu ataupun jenang-jenang pintu kita tarik aja, kita persembahkan. Tapi ternyata tidak menyelesaikan masalah. Dia belum melakukan pemberesan akan diri. Bapak Ibu, pemberesan diri kita sendiri itu sangat penting. Ya, firman Tuhan aja ada yang mengatakan bahwa yang menjadi penghalang doa kita segala kejahatan, pelanggaran kita ataupun dosa kita. Karena itu kita harus hidup benar. Ya. Berkat ada di atas kepala orang benar. Doa orang benar yang ada besar kuasanya. Yang membuat besar kuasanya bukan doanya, tapi orang benarnya dulu. Jadi nggak bisa kalau kehidupannya masih belum benar, itu mintanya sudah langsung kuasa mujizat. Yang sudah bertobat aja Tuhan izinkan melewati proses pembentukan. Karena itu kita harus kerjakan dengan kesungguhan hati, dengan sungguh-sungguh. Sehingga Raja Hizkia ini saat mengandalkan Mesir gagal, saat mengandalkan keuangan ternyata bukan menyelesaikan masalah, tetap mau ditumpas. Tapi saat dia mulai mengerti kandalkan Tuhan di 2 Raja-Raja 19 ayat 1,
segera sesudah Raja Hizkia meninggalkan itu, dikoyakkan pakaiannya. Dia merasa, aku orang bersalah, aku berdosa, aku mengandalkan kekuatanku, aku mengandalkan kekayaanku, aku mengandalkan orang lain yang mungkin punya kekuatan lebih, tapi ternyata sia-sia. Dan diselubunginya lah badannya dengan kain kapu, jadi bertobat masuk ke remaja. Bapak Ibu, pemberesan dengan diri kita ini penting. Sombong itu tidak terasa loh. Ya, terkadang tahu-tahu merasa diri kita jauh lebih baik dari orang lain. Terkadang kita melihat orang itu dan kita merendahkannya karena entah mungkin, oh ya orang itu berbuat salah, ataupun orang itu melakukan hal-hal yang begitu baik. Kita memandang rendah orang lain. Hati-hati dengan kesombongan. Kesombongan, kecongkakan mendahului kejatuhan, kehancuran. Karena itu kenakan kerendahan hati, kenakan hidup benar di hadapan Tuhan. Apapun situasi, apapun kondisinya, kita perlu berdamai dengan diri kita sendiri. Amin. Sehingga kuasa Tuhan, kuasa mujizat Tuhan itu menjadi milik kita semua. Ya. Kita lanjutkan di Mazmur 37 ayat 7 juga dikatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Amin. Jadi berdiam diri sini adalah juga mencari Tuhan dengan kesungguhan hati. Jangan pernah kita berdiam diri hanya menunggu aja. Dan ada bagian yang harus kita kerjakan, ada bagian yang harus kita lakukan. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan budaya. Kalau kita lihat peristiwa Kristus disalibkan, itu karena ada iri hati dan dengki. Gak bisa menerima Yesus itu sebagai salvation ataupun seorang juru selamat yang melakukan mujizat, ada iri hati dan dengki sehingga menyalibkan. Karena itu Bapak Ibu, kita kalau melihat orang mengalami kebaikan, puji Tuhan, ya, syukuri. Kalaupun kita lagi susah, percaya Tuhan baik. Ya, itu hanya sementara. Percaya apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik adanya. Saya melewati masa-masa itu banyak. Saya ini tiba-tiba digerakkan cerita. Jadi setelah saya ngalami kena orang itu, ya maksudnya di budaya itu, Pak, Bu, Adit mungkin gak teliti lupa, sing ini budaya aku orang Kristen kabeh. Saya sudah praktek pergaulan yang buruk merusak kebiasaan biar baik. Tapi kok sing jegur jelumuk, wis jegur jelumuk. Aduh, ampun. Jadi saya pun kayak cerita yang di 2018 saja. Jadi beberapa kali memang. Tapi saya percaya Tuhan baik. Saat itu saya memang cukup berat sampai salah satu rumah yang pernah jadi aset saya itu terpaksa dilepas, dijual untuk bayar untuk menyelesaikan. Kemudian setelah menyelesaikannya pun di 2019 itu kebetulan di gereja tempat saya ada kegiatan mau pesta. Saya diajak, ini ada istri saya, bulan 1, mereka mulai, ayo nyicil dari bulan 1, nanti berangkatnya di Desember 2019, kita Natalan di sana, indah. Tapi saya nggak bisa ngomong indah waktu Januari, kenapa? Karena gue kena uang, omane kintir. Oh, saya cuma bisa haleluya. Aduh. Bulan 2 masih sama, sampai yang itu gitu. Ayolah, kita sama-sama. Saya ini waktu itu mau ngomong kok gak enak, gak enak. Karena saya itu punya prinsip bahwa saya bukan tipikal peminta-minta ataupun minta disupport atau apa. Saya cuma percaya Yesus baik.
Kalau atas kehendak Tuhan saya akan berangkat. Ternyata setelah bulan itu anjing saya itu, ini cerita anjing. Kebetulan memang saya ini di klub boxer Indonesia juga sekarang ini jadi bendahara. Dulu jadi wakil ketua, sekarang jadi bendahara. Karena sempat mau mundur itu saya gini, ojo mundur wis, pokok tak taruh namamu. Wis akhirnya jadi bendahara, ya udah nggak terlalu sibuk. Di saat seperti itu ternyata anjing saya ini jadi INA champion. Bukan cuma INA champion, salah satunya malah menjadi 20 anjing terbaik di Indonesia hasil kerja saya. Jadi se-Indonesia itu ada nama anjing saya yang terbaik, namanya Ivan Fondo anjing. Jadi di situ ternyata beberapa anak-anak anjing saya ini top semua. INA champion ini sampai pada waktu itu orang tuh kebetulan anjing saya beranak, saya jual harganya juga lumayan, dan dari kondisi lumayan itu pun bahkan beberapa tuh sampai gini, sudah saya transfer dulu ya Pak, anjingnya belum hamil, enggak apa-apa. Nah ya apa ya, jadi nggak masuk di akal bagaimana cara Tuhan itu memberkati. Saat itu pun saya di 2019 itu pun memperoleh berkat, sehingga awalnya sangat menolak untuk nggak bisa ikut. Akhirnya bulan 3 atau bulan 4 diberkati luar biasa, izin bicara, bukan kesombongan, bahkan ada yang lakunya sampai puluhan juta gitu. Bahkan saya tuh seringkali, misalkan saya tertarik mau beli anjing ini, saya sempat nggak berani ngomong ke istri saya, oh mahal. Apa anjing wah, berdek, pendeta ya sederhana. Iya, karena waktu itu saya masih ingat ada anjing saya beli Senin Bogor. Ternyata adalah habis itu ada orang tertarik langsung dikasihkan ke saya aja, tak beli 25. Sering beberapa kali kayak gitu. Tuhan cara berkatinya luar biasa, sehingga saya sampai berpikir gini, lah iya orang-orang itu makani asu, aku sakit dipakani asu. Nah terpikirkan Bapak Ibu saya untuk mengalami hal itu. Dan di 2019 itu pun saya diberkati, ya punya beberapa lagi dipulihkan bertahap, sehingga saya mulai mengalami kebaikan-kebaikan terus. Di sini yang ingin saya sampaikan adalah percayalah Tuhan baik hati. Kalaupun lewati lembah air mata itu bukan tujuan Tuhan untuk menghancurkan kita, tapi supaya karakter kita lebih matang, kita punya kerendahan hati, kita punya iman teguh percaya pada Tuhan. Ada suatu kedewasaan. Ya. Saya lanjutkan juga, berbahagialah engkau, orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelatarannya. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di bait-Mu yang kudus. Amin. Bapak Ibu sudah dipilih Tuhan. Buktinya siang ini Bapak Ibu boleh hadir di sini, boleh mendekat di sini. Hadirat Tuhan luar biasa, lawatan Tuhan luar biasa, di mana kita bisa satu visi, satu tujuan untuk cari Tuhan sungguh-sungguh. Percayalah, Tuhan itu baik. Saya kalau mau ilustrasikan gini, surga itu anggap aja sebagai sebuah warung. Ya. Saat sebuah warung itu ada orang datang cuma, pesan minum, oh ya minum biasa. Air itu tidak punya nilai. Kenapa? Tidak haus. Tapi kalau ada orang yang haus, air itu dia minum. Wow, seger. Wow, keren. Saya percaya Bapak Ibu tadi saat puji menyembah ada suatu kehausan. Di situ kesegaran Tuhan ada. Jadi berdamailah dengan diri kita. Ucap syukur kepada Tuhan.
sehingga kuasa mujizat Tuhan itu boleh ada dalam kehidupan kita. Berikutnya, berdamai dengan Tuhan. Kita tahu Yosua 1 ayat 8 sampai 9 ini ayat yang terus didengung-dengungkan oleh di gereja kami sering menyampaikan ini. Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Kitab Taurat bicara tentang firman Tuhan, bicara tentang Alkitab, bicara kenalan kita akan Tuhan. Ini hal yang penting. Saya kenal Pak Gembala, istri saya juga saya kenal, tapi beberapa masih belum kenal. Kalau belum kenal mungkin saya wajar lah seperti kita dengan Pak Jokowi, hanya tahu aja. Tapi pengenalan itu adalah bicara tentang leveling ataupun tingkat. Istri saya tahu kebiasaan saya tidurnya jam berapa. Pak Ilhan nggak tahu walaupun kenal. Ya. Istri saya tahu setiap jam berapa saya perlu dikasih ini untuk vitamin atau apa. Pak Ilhan nggak tahu. Istri saya tahu kesukaan saya apa. Pak Ilhan nggak tahu walaupun kenal. Bicara kok bisa kenal? Karena setiap hari ketemu, setiap hari komunikasi, setiap hari ngobrol, setiap hari ada suatu ikatan yang lebih kuat lagi. Demikian juga antara kita dengan Tuhan. Karena itu dikatakan, perkatakan kitab Taurat ini, renungkan itu siang dan malam. Berarti apa? Setiap waktu, setiap saat kita harus bangun keintiman. Jangan dibatasi. Kita akan bisa mengucap syukur sama Tuhan itu setiap saat, setiap waktu. Dan itu akan menguatkan kehidupan kita. Tetapi renungkan itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi saat kita mau menjadi pendamaian dengan Tuhan, renungkan, kenali Tuhan. Nah kalau baca firman-Nya cuma waktu hari Minggu, Senin sampai Sabtunya ini nanti dengarkan siapa? Mewah sopo. Kita mau baca firman Tuhan setiap hari, setiap waktu, ikutlah. Sehingga kita semakin mengerti, semakin mengenal apa kehendak Tuhan, apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saat kita mengerti bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan ada pada kita, maka kita akan kuat dan teguh. Kita nggak akan kecut dan tawar hati. Kita akan dimampukan melewati setiap proses pencobaan dalam hidup ini. Tuhan baik adanya, nggak ada yang mustahil. Yang ketiga, kita tahu pendamaian dengan sesama, rukun dengan sesama. Ini mengingatkan gereja waktu sederhana biasanya itu, rukun banget, sehati banget, bahkan izin bicara waktu posisi gereja kami pun waktu itu, wes aku ono, ya wes urunan dhewe, yo langsung. Itu waktu sederhana. Tapi biasanya saat diberkati mulai, tapi tidak ada, itu rindavan. Rindavan biasa gitu. Saat diberkati mulai, aku sing ngatur, apa? Aku nyumbang paling gede. Mulai, gitu. Aku sing ngatur, apa? Aku yang melu nyumbang. Nah ini mulai gede-gedean ataupun Pak Gembala aku foto, aku ke donatur. Apa itu? Kita harus berdamai, ya. Ayo, hormati gembala. Gembala ini saya bilang nggak mudah jadi gembala. Saya dulu penginjilan pedesaan, enak penginjilan pedesaan itu. Kenapa? Yang injil kita firman selesai, sudah selesai. Jadi tahun 2010-11 itu saya sering penginjilan di Bojonegoro, Jombang, Kediri, daerah-daerah situ. Waktu mulai masuk gembala, panah api itu banyak. Iya, memang kita perlu perisai iman. Doakan Bapak Ibu Gembala ya. Ya. Tadi kita dengarkan bahwa iblis itu mengincar itu biasanya kepala. Ya. Dalam firman Tuhan aja waktu yang perang itu pun dia ngomong, kamu pakai pakaian raja supaya ini selamat. Begitu didekati, aku bukan raja Yahudi, itu yang di sana.
Ingat, jadi yang diincar kepala. Kalau kepalanya hancur, bawahnya ikut hancur. Karena itu doakan gembala. Doakan Bapak Ibu gembala, doakan para pekerja, satu hati dalam Kristus, satu pikiran dalam Kristus. Saya kalau mengikuti gereja ini buat saya. Ya, kenapa? Multi talent. Ini kelebihan yang Tuhan kasih buat gereja ini. Multi talent gimana, Pak? Beberapa gereja mungkin masih konvensional, sederhana dalam arti tak bisa mengikuti medsos ataupun update. Kalau saya lihat di sini, wah, tembus ya. TikTok yo, semua serba ada. Waduh, saya gini, keren gereja ini ya. Maksudnya mungkin secara luasan tidak terlalu yang orang 1000 meter, tapi dia ini mungkin talent banget. Punya segala, mau pakai aplikasi apa ada terus. Saya kan hebat ini. Bagaimana ngelolanya, bahkan saya kadang pun ya, luar biasa. Itu jadi berkat loh Bapak Ibu. Ingat, kalau kita mau menjadi implikasi daripada Kisah Rasul 1 menjadi saksi Kristus, harus siap. Masuk marketplace harus siap. Ya. Saya kebetulan sebenarnya juga seperti Rasul Paulus. Kenapa? Saya masih bekerja Bapak Ibu. Ya. Rasul Paulus itu kan pagi sampai sore bekerja, kemudian di malamnya mengajar. Jadi kebetulan saya yang di 2019-2020 awal itu ke Turki, saya lihat biasa. Masuknya enggak gampang. Mereka menceritakan bagaimana perjuangan Rasul Paulus, tapi malamnya tetap mengajar. Bahkan kalau kita evaluasi, yang suratan yang terbanyak tertulis salah satunya Rasul Paulus. Di sini menunjukkan ini keseriusannya. Saat saya melihat gereja ini pun, oh ini luar biasa. Marketplace aja. Bahkan saya bilang ini keren loh, bisa jemput bola. Ada event sana, ini ada eventnya Tuhan Yesus. Sana mulai capek lelah, ayo kesini aja ya, eventnya Tuhan Yesus. Jemput bola. Wah keren, saya lihat luar biasa. Jadi di sini marketplace ini sangat penting. Saya pun jadi seorang ketua di FKLPI. Kalau dilihat, ini Tuhannya cuma saya, tapi Tuhan kasih sebagai ketuanya. Sehingga saya kadang ya duduk sebelah dengan Ibu Menaker, kadang saya pasang status Ibu Menaker, Ibu Ida Rosia, kadang dengan kepala BPPB, biarkannya siapa. Saya melihat itu pembelaan Tuhan, itu karya Tuhan. Bapak Ibu tidak harus ataupun tidak perlu ngejar berkat, cari Tuhan. Nanti semua itu akan ditambahkan kepada. Firman Tuhan itu ya dan amin, cari dahulu kerajaan Allah, benar Bapak Ibu. Saya hari ini sampai mau dikasih jabatan, bukan suatu kesombongan. Waktunya gak ada, ya, waktunya nggak ada dalam arti padam. Tiba-tiba harus ke Jakarta. Kenapa? Menjadi salah pimpinan di Jakarta juga. Itu semua kasih karunia Tuhan. Itu mengingatkan kita cari Tuhan. Sungguh-sungguh fokus sama Tuhan, lakukan perintah dan ajarannya, semua itu akan mengikuti. Ya. Jangan cari berkatnya, nanti capek, nanti lelah. Tapi saat cari Tuhan, kenali Tuhan, mengalami Tuhan, menghidupi firman-Nya, itu karya Tuhan itu akan ada. Sehingga saat kita hidup bersama, bisa ada suatu pikiran dan perasaan Kristus. Ini sangat penting sekali. Dan dalam hidup bersama itu pun di Efesus 4 ayat 2-3, hendaklah kamu selalu rendah hati, ojo sombong, jangan menghakimi, lemah lembut, jangan karena merasa diri kita benar kita akhirnya, woi, aku sih benar. Kebenaran miliknya Kristus, kemuliaan miliknya Tuhan. Dan kita sabar.
Orang sabar itu bicara bahwa tahan uji. Orang sabar itu bicara bahwa dia kuat dalam kondisi apapun. Tunjukkan kasih-Mu dalam hal saling membantu dan berusaha melihara kesatuan roh. Ingat kesatuan roh, jangan mudah dibenturkan, jangan mudah diadu domba satu dengan yang lainnya, biar domba aja yang beradu sendiri. Ya. Kita percaya kita satu tubuh dari Kristus, sehingga masing-masing punya fungsinya masing-masing. Ada yang fungsinya main musik, ada yang fungsinya membawakan firman, ada yang fungsinya adalah untuk di belakang multimedia. Hargai, percaya Tuhan baik. Ada pun yang fungsinya sebagai pendoa, bersyukur. Kita satu tubuh dalam Kristus harus bisa saling menguatkan. Ya. Jangan mudah berprasangka satu dengan yang lainnya. Di gambar selanjutnya, ya, saya pernah berkhotbah tentang hal ini. Ini tentang tadi kita baca tentang pikiran perasaan Kristus. Foto ini judulnya The Vulture is Waiting. Vulture itu adalah burung pemakaian bangkai itu. Is waiting, sedang menunggu anak itu. Anak ini awal mulanya dibikin seorang cewek, karena mungkin pakai kalung. Dan foto ini adalah difoto oleh Kevin Carter. Kevin Carter kelahiran 60. Foto ini difoto tahun 93. Di tahun 94 bulan April dia memenangkan suatu penghargaan karena melihat keren, baik dan punya makna. Di tahun 94 bulan 7, 3 bulan kemudian, Kevin Carter sudah mengakhiri hidupnya. Kok bisa, Pak? Ternyata setelah memenangkan penghargaan, orang-orang itu mulai melepaskan anak panah. Hei, kamu ngapain moto-moto? Kok nggak nolong anak itu? Kamu sibuk supaya dapat penghargaan, padahal ada manusia yang perlu ditolong. Kamu bersalah. Anak itu seperti apa? Sekarang ini gimana? Apakah anak itu sudah jadi dimakan burung pemakan bangkai? Karena nggak tahan. 3 bulan kemudian Kevin Carter ini bunuh diri. Bunuh diri mengendarai mobil. Saat mengendarai, asap dari kendaraannya dimasukkan sebuah selang, dimasukkan ke ruang kabinnya sehingga mati. Bapak Ibu, hati-hati dengan perkataan, hati-hati dengan pikiran, hati-hati dengan perbuatan. Hendaklah ini sama seperti pikiran perasaan Kristus. Padahal anak ini setelah 2011 ada seorang yaitu wartawan dari Spanyol menggali apa benar si anak ini mati dimakan pemakan bangkai. Ternyata Tuhan izinkan wartawan ini ketemu dengan orang tua dari anak ini. Dia bilang, benar anak ini sudah gak ada. Tapi nggak adanya bukan karena dimakan burung pemakan bangkai. Nggak adanya adalah di tahun 2007 atau 13 tahun kemudian karena kena malaria. Padahal Kevin Carter bunuh dirinya tahun 94. Bapak Ibu, ini mengingatkan suatu hoax yang diucapkan terus-menerus, suatu perkataan negatif itu diucapkan terus menjadi asumsi. Asumsi akhirnya menjadi pembenaran. Pembenaran yang tidak benar itu tidak benar. Karena itu kondisi apapun, ucapkan apa yang baik, apa yang benar. Di Filippus 4 ayat 4 ini. Semua yang sedang didengar, perkatakan itu supaya jadi berkah. Dalam kondisi tidak nyaman pun percaya Tuhan baik. Amin. Saya jadi ingat, saya sempat saksi ke Pak Gembala di mana 2003 kena orang berbesmili lagi.
beberapa minggu lagi, di mana ya saya sempat melayani sana sini. Begitu diminta saksi, saya bingung. Wah, saksi nek kondisinya baik ya gampang. Kerjaan gak ono, duit gak ada. Saya sempat cerita, bahkan mau persembahan aja gak ada duit waktu itu diizinkan. Itu membuat saya gimana bersaksi. Oh, tapi saya percaya Tuhan baik. Akhirnya saya saksi. Saya percaya Tuhan baik, semua mendatangkan kebaikan. Kalau melalui proses Tuhan baik adanya. Turun dari mimbar ada yang hanya habis itu. Kerja apa Pak dulu? Sudah diberkati, amin. Bapak percaya, terus kok tadi saksi itu bukan berarti saat kita kondisi lagi gak baik secara manusia, nggak ada, kita nggak bisa saksi. Kita boleh sehat, kita bisa mengucap syukur, kita bisa bersaksi. Kita punya anak yang bisa rukun, seting dengan kita, ada sukacita, itu kita bisa saksi. Kita punya keluarga yang bisa harmonis, kita bisa saksi. Kita bisa menikmati berkat, kita bisa saksi. Jadi karena itu hendaklah kita benar-benar menjadi berkat. Dilanjutkan berikutnya. Ya, ini gambaran. Jadi memang Tuhan menginginkan di Pentakosta ini menjadi saksi, yaitu di Yerusalem, Yudea ataupun Samaria. Yerusalem bicara tentang keluarga kita. Yerusalem bicara bagaimana lingkungan terdekat kita sudah berani menjadi saksi. Di Yudea bagaimana kita menjadi terang. Kalau kita lihat Yerusalem itu sebuah kota, Yudea itu sebuah provinsi, Samaria itu adalah provinsi dengan etnis yang campuran. Saya tadi teringat juga saat kita bicara perbedaan. Tetaplah waktu berbeda pun kita tetap punya satu visi. Rasul Paulus pernah berbeda dengan Markus, sehingga sampai harus pisah tujuan. Rasul Paulus waktu itu akhirnya memilih didampingi dengan Silas ataupun Timotius, di mana Markus didampingi dengan Barnabas. Kenapa? Barnabas punya pandangan bahwa keselamatan itu hanya untuk orang Yahudi. Rasul Paulus menyampaikan tidak hanya orang Yahudi. Di mana kenapa Markus punya pandangan gitu? Karena Markus ini termasuk asistennya Petrus. Petrus itu kita tahu sempat menyampaikan bahwa saat dia mendapat penglihatan, Tuhan itu kan makanan yang haram, tidak boleh dimakan. Di situ diingatkan bahwa kalau itu pun akan menjadi baik ataupun halal, Tuhan memang menghendaki. Tapi kalau kita lihat di sini tidak menunjukkan bahwa antara Markus ataupun Rasul Paulus ini saling menjatuhkan. Itu mengingatkan beda pendapat hal wajar, hal biasa. Tapi kita tetap harus saling mendukung satu visi, satu tujuan. Kita harus jadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Saya lanjutkan tadi bahwa kita tahu kerukunan, kemudian minyak. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut harum. Minyak bicara pengurapan. Saat Bapak Ibu di Pentakosta ini mengalami lawatan Tuhan, itu bicara pengurapan. Bicara pengurapan berarti ada suatu kasih dan kuasa. Mujizat Tuhan itu disediakan untuk Bapak Ibu semua. Ya. Ada suatu kasih dan kuasa. Dan kita perlu mengerti di dalam kasih dan kuasa saat kita sudah diurapi, ada karunia-karunia Tuhan. Kita tahu ada 9 karunia Roh Kudus. Karunia yang pertama boleh di next. Di situ di 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 10. Saya nggak usah baca secara total, secara inti-intinya aja. Karunia pertama bicara bahwa tentang hal hikmat. Hikmat ini penting. Saya seringkali nyampaikan, jadi Kristen itu harus cerdas, harus bijak. Firman Tuhan aja nyampaikan
cerdik seperti ular, tulus seperti ular. Itu mengingatkan, jadi orang Kristen harus bijak supaya kita tidak salah mengambil keputusan, kita tidak salah dalam melangkah. Kemudian karunia yang kedua juga bicara tentang pengetahuan. Itu mengingatkan bahwa kita harus punya pengetahuan yang benar akan firman Tuhan, sehingga kita diperbarui terus-menerus. Kita mengerti planning-planningnya, rencananya apa. Kita bisa mengevaluasi kehidupan kita supaya kita ada suatu peningkatan ke level yang lebih baik. Kemudian juga karunia iman. Bapak Ibu, saat kita percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu karunia iman. Atau orang diinjili bolak-balik ternyata masih belum. Ada yang sekali diinjili langsung, ataupun ada yang melewati pengenalan akan Tuhan, tiba-tiba langsung digerakkan, langsung percaya Yesus Tuhan. Jadi iman itu adalah suatu karunia. Kemudian ada karunia untuk menyembuhkan, ya, lumpuh berjalan, buta melihat. Kalau saya guyonan, ada beberapa memang dulu tekan semangat, iya aku nek doano buta mendengar, lumpuh melihat. Nah ini pacet aja berarti. Ya, nggak apa-apa. Jadi gini, karunia ini Tuhan memang nggak semuanya diberikan pada kita, dalam arti ada yang kita memang punya, ada yang memang kita belum punya. Itu sesuai pertumbuhan iman kita. Dan percayalah, tetap pasti ada karunia Bapak Ibu. Ya, betul. Tinggal bagaimana kita mengembangkannya, kita bertindak lanjutnya. Ada yang bicara seperti ini. Iya Pak, kalau kita 9 karunia itu kita punya semua, kita bisa sombong. Kenapa? Sakti. Ini bedakan roh tahu, bahasa roh tahu, kemudian lumpuh berjalan bisa, pengetahuan hikmatnya yang biasa, itu rentan jatuh. Kenapa? Akhirnya fokusnya ke dirinya, bukan ke Tuhan. Di sini dalam saat kita mengajak bahwa fokusnya ke Yesus sebagai Tuhan, itu adalah hal yang benar, hal yang baik. Ya. Jadi karunia-karunia ini pun kita perlu kerjakan dengan kesungguhan hati. Selain mengadakan mujizat, karunia untuk bernubuat, karunia untuk membedakan roh, karunia untuk berbahasa roh, karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Segala sesuatu itu perlu diuji dengan firman Tuhan. Ya. Jadi jangan mudah, jangan gampang percaya. Karena kalau kita lihat dunia ini perkembangannya cepat dan instan. Di mana perkembangan yang cepat dan instan ini membuat kita harus punya suatu hikmat untuk kita bisa mampu menyeleksi, men-screening ataupun beradaptasi. Kita sempat melihat beberapa bahkan nggak sedikit ngakunya Kristen, tapi belum menempatkan Yesus sebagai Tuhan. Banyak loh di Surabaya. Saya malah kalau lihat datanya, saya nggak mau sebut di sini, sampai 14 gereja di Surabaya ini sudah. Dan luasannya gerejanya dia 1000 sampai 1500 meter per gereja. Dan dia memang mengakui Yesus, ya, tapi tidak menempatkan sebagai Tuhan. Saya sempat tak lacak lagi, kok bisa gitu? Sinodenya ini kemana? Dan ini untuk perlindungannya di bawahnya Kristen Protestan, resmi. Wah, ya kita berdoa aja supaya kita punya hikmat, tahu mana yang benar, mana yang salah. Karena tidak sedikit saya kadang ngobrol juga, gereja ini keren yo, seperti gereja prosperity. Ternyata di balik itu ada kepentingan. Ya, saya nggak usah sebut karena ini di mimbar. Di situ mengingatkan kita semua bahwa hendaklah kita dengan bijak
bersikap berhati-hati dengan sungguh-sungguh. Poin berikutnya tadi kalau kita mengerti bahwa pengurapan itu mengakibatkan kita punya karunia-karunia. Poinnya berikutnya adalah tentang embun. Embun bicara suatu penyegaran. Kalau tanaman itu kering, ada embun, ada air, dia bisa bertumbuh. Dia bisa mengalami kesadaran, dia bisa mengalami pemulihan. Apakah di sini? Seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas Gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kebetulan waktu saya 2019 memang ke Hermon. Oh, ternyata tempatnya tinggi dan memang bersalju. Bersalju itu kalau dari sini lihat yang merah itu aja sudah gak kelihatan. Jadi kan badai waktu itu. Wah, dingin. Di situ disuguhkan coklat panas biasanya. Dan saya lihat, jadi karena posisi Hermon ini di tempat yang tinggi, dia saat sudah mencair, dia akan menjadi suatu aliran menjadi berkat. Embun dari Bukit Hermon ini pun akan menyegarkan lingkungan sekitarnya. Kehidupan kita harus bisa menjadi embun yang menjadi berkat untuk lingkungan sekitarnya. Efek dari Roh Kudus saat kita mengizinkan menempatkan Roh Kudus benar-benar menjadi dalam kehidupan kita, kita akan memiliki buah roh. Itu ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan, kemaluan, penguasaan diri, kebaikan. Itu meningkatkan. Kalau kita ada buah roh, itu akan menjadikan kesegaran buat lingkungan sekitar kita. Hidup kita kalau ada kasih, orang sekitar kita segar. Nah, kalau hidupnya ngamungan, gak berani, mau mendekat mikir dulu. Ya. Hidupnya penuh sukacita, oh enak. Kalau ada itu ada suatu gairah, passion, semangat luar biasa. Ada kelemah-lembutan, oh itu penyegaran itu. Enak ya orang itu sopan saat diajak ngobrol. Ada penguasaan diri, wah itu akan menjadi berkat buat kita semuanya. Sehingga kehidupan kita itu harus menjadi berkat. Izinkan buah roh itu boleh ada dalam kehidupan kita. Saya dalam kehidupan sehari-hari memang lingkungan saya benar-benar diizinkan Tuhan itu jadi terang, jadi nggak gelap. Ya, diutus domba di segala-segala. Dalam arti apa? Ya saya tidak beda-beda antara orang yang sudah kenal Tuhan Yesus ataupun tidak. Sehingga kadang saya ya bergaul dengan takmir, dengan imam yang seberang yang biasa. Seringkali di situ dia tanya, Pak Dit, ilmu nih wong Kristen sing dukur itu apa? Ini, dipikir pakai level kayak kungfu itu ya ada levelnya. Saya bilang, saat saya Tuhan kasih aku hikmah supaya bisa menjawab. Saya bilang, ilmu tertingginya adalah manunggali Gusti, karena di sana juga ada. Oh, Pak Adit, ada. Firman Tuhan bicara bahwa tubuh kita benar Roh Kudus. Roh Kudus itu tinggal dan bersemayam pada hidup kita. Sehingga saya nggak bohong loh. Benar-benar hidup kita kalau mengenal Tuhan, menyambut dengan Tuhan, kita akan mengerti rencana dan kehendaknya. Jadi menyatu dengan Tuhan itu akan keluar kuasa. Ada karunia, ada buah roh, itu akan menjadi suatu implementasi kehidupan kita. Sehingga kita benar-benar menjadi pribadi saksi Kristus yang hidup, yang dapat dinikmati, yang menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Lakukan Bapak Ibu, sehingga bukan saatnya kita cuma menginjil hanya lewat mengenalkan Alkitabiah, tapi sudah saatnya kehidupan kita ini bisa dinikmati oleh mereka, sehingga bisa bicara, wong apike kaya ini Gusti ini pasti benar, Tuhan yang pasti baik, sampai akhirnya dia berani bertanya, ilmu yang tinggi apa? Cara kenal Kristus itu bagaimana? Kok bisa ditempatkan Yesus itu Tuhan bagaimana? Saya nggak anti dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi justru dari itu kita bisa menemukan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kita bisa menjadi saksi Kristus yang hidup.
lewat tindakan, lewat perbuatan kita. Karena itu, lakukan yang terbaik untuk Kristus. Saya undang para pemain musik, bekal, sehingga bermaju kita. Karena itu di Pentakosta ini, kalau tadi disebutkan, hendaklah kita bertekun, berarti melakukannya enggak jemu-jemu, melakukannya konsisten, bersehati, berarti satu visi, satu tujuan, berdamai. Kita juga mau bahwa kita hidupnya punya kehidupan doa. Dan saat kita berdamai dengan Tuhan, kita juga harus berdamai dengan diri kita sendiri. Kita harus juga berdamai dengan orang lain. Sehingga karya Roh Kudus boleh nyata dalam kehidupan kita. Sehingga Pentakosta itu benar-benar menjadi berkat untuk kehidupan kita. Sehingga kita benar-benar mengalami Kristus. Kita mengerti Bapa Yesus Tuhan Allah. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Silakan angkat satu pujian. Terima kasih. Seperti Kau Maha Kudus di tempat Seperti-Mu